Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Kabar buruk lagi di negeri kita, seorang guru ngaji di Celengkerang, Kabupaten Bandung, melecehkan dan mencabuli anak didiknya. Orang ini bernama Aji Rustandi. Menurut berita polisi, anak didik yang dilecehkan dan dicabuli berjumlah 12. Modus operandi yang digunakan adalah janji dari ustadz ini kepada anak didik yang dicabuli bahwa mereka akan lebih gampang menerima ilmu. Cara ini sebenarnya akal-akalan saja dan kerap digunakan oleh seorang guru kepada muridnya untuk melegitimasi perbuatan mereka. September 2022, guru agama di Batang mencabuli 35 muridnya. Ini sudah barang tentu bukan jumlah yang sedikit. Modus dari si guru agama ini adalah melakukan tes kedewasaan. Si guru memanggil targetnya ke ruangannya lalu dia melakukan perbuatannya. Para muridnya diancamnya agar tidak melaporkan ke mana saja. Peristiwa pencabulan oleh guru agama atau guru lainnya nampaknya sangat kerap terjadi. Pada bulan Februari 2023 lalu, orang yang bernama Muhammad Alamsyah, guru agama Islam di sebuah SD di Duren Sawit, dicokok oleh polisi karena pencabulan. Modusnya adalah mengerjakan PR. Anak didiknya diundang ke depan lalu diminta mengerjakan PR dengan cara di bangkunya. Ada 7 siswi yang dicabulinya. Modusnya saat jam mengajar, pelaku memanggil korban untuk membaca buku di samping mejanya, kemudian meminta korban pindah posisi dan duduk di pangkuan pelaku. Masih di Indonesia, di Aceh Utara pada tanggal 23 April 2023 dilaporkan oleh media ada 15 anak yang dicabuli oleh guru agamanya. Modusnya meminta korban untuk maju ke meja guru di kelas untuk mengaji. Saat korban berada di meja guru, terduga pelaku meraba dan memegang kelamin korban. Salah satu korban pun mengaku terduga pelaku berusaha memasukkan jarinya ke dalam kelamin korban. Saya melihat peristiwa ini terus berulang dan secara jumlah hampir setiap bulan ada saja laporan tentang hal ini di media kita. Mungkin kejadian yang sebenarnya lebih banyak atau jangan-jangan mengikuti fenomena gunung es. Jika melihat masalah ini maka kita sebenarnya mengalami darurat kekerasan seksual atau darurat pelecehan dan pencabulan. Hal yang menyedihkan lagi adalah mengapa pelakunya banyak yang berlatar belakang guru agama. Saya yakin bahwa pelakunya tidak hanya guru agama, namun bisa dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun hal yang patut kita sesali adalah pelaku berlatar belakang guru agama, ustadz, kiai, atau pemimpin pesantren itu akan menimbulkan kesan lain di mata masyarakat. Dulu pelaku yang di Bandung meskipun sudah diberi hukuman mati, namun itu ternyata tidak membuat pelaku-pelaku lain jera. Saya tidak tahu persis bagaimana masalah ini bisa dicarikan jalan keluar, namun kita bisa memulai dari beberapa asumsi. Pertama, dunia sekolah atau pendidikan lainnya, seperti pesantren adalah dunia yang mengharuskan ada semacam posisi hierarkis antara mereka yang memberi ilmu dan mereka mencari ilmu. Katakanlah antara kiai dan santri, guru dan murid, ustadz dan anak didik, dan lain sebagainya. Hierarki ini disebabkan karena ilmu. Yang punya ilmu memimpin dan mendidik mereka yang tidak punya ilmu. Dalam hierarki ini membutuhkan kepatuhan dari murid pada guru, kiai, dan sebagainya. Adanya keharusan untuk patuh ini menimbulkan hubungan kuasa antara keduanya. Mereka yang berilmu menguasai mereka yang tidak berilmu. Jika hubungan kuasa ini dilaksanakan dengan tetap berpijak pada tujuan pendidikan, maka itulah sebenarnya apa yang secara konvensional dipahami sebagai pengajaran. Namun jika guru, kiai, ustadz ini menyelewengkan hubungan kuasa ini, di mana pihak yang memberi ilmu, pelajaran, dan pengetahuan apapun jenisnya, terutama guru agama, maka jelas ini merupakan bentuk penyelewengan. Penyelewengan atau deviasi ini biasanya terjadi di dalam sistem pendidikan yang tertutup, antara guru murid berinteraksi dalam sistem yang tidak terbuka. Hal ini bisa menjelaskan bagaimana kekerasan dan pelecehan seksual atau pencabulan bisa terjadi di pesantren, kepastoran, gereja, dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti itu. Jelas kita tidak mau melihat itu terjadi lagi, karenanya jika hal yang sama sekali tidak kita inginkan terjadi, maka kita harus benar-benar mencari jalan keluarnya. Kedua, sistem pengajaran dan penurunan ilmu yang tidak dipisahkan secara gender.
Dalam pendidikan kita memang mengharuskan sistem yang inklusif dan genderless, artinya guru laki-laki boleh mengajar murid perempuan, dan sebaliknya guru perempuan boleh mengajar anak didik laki-laki. Mengapa demikian? Secara teoretik yang dilihat dari guru adalah ilmunya, bukan kelaminnya, bukan apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan secara biologis. Seringkali sistem yang ideal seperti ini terganggu dengan kejadian-kejadian seperti sexual harassment atau pencabulan. Artinya apa? Sistem yang inklusif dan genderless ini dimanfaatkan oleh mereka yang memang memiliki tujuan melakukan sexual harassment. Apabila dilihat dari intensitas kasusnya, maka kita harus mencari jalan keluar yang segera dan pragmatis. Mengapa pragmatis? Karena tujuan kita memang untuk menghentikan peristiwa pelecehan seksual dan pencabulan secara cepat. Untuk lembaga pendidikan milik negara sudah barang tentu lebih mudah karena negara memiliki wewenang untuk mengatur semua lembaga pendidikan pemerintah. Namun sebagaimana kita tahu bahwa proses pendidikan di negeri kita ini tidak hanya dilakukan oleh negara, namun juga dilakukan oleh pihak non-negara. Termasuk di dalam pihak non-negara adalah pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, sekolah Kristen, dan sekolah Hindu, dan sebagainya. Hal yang menarik juga, pelecehan seksual dan pencabulan itu juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan swasta di atas. Di lembaga pendidikan yang terkait dengan agama yang dimiliki oleh perseorangan itu biasanya menggunakan sistem mereka sendiri. Namun jika sistem yang mereka jalankan transparan dan terbuka, biasanya minim terjadi kejadian yang aneh-aneh. Sebab mereka memperhatikan publik. Banyak kejadian pelecehan dan pencabulan itu terjadi pada lembaga pendidikan yang tertutup. Namun ini juga tidak menganulir kejadian di lembaga pendidikan terbuka seperti yang terjadi di sekolah-sekolah negeri kita. Sebagai catatan, berdasarkan kasus yang sudah banyak terjadi, saya berpikir apakah sudah saatnya kita menciptakan pilot project untuk guru agama di sekolah-sekolah negeri. Kita sebaiknya direkrut dari kalangan guru agama perempuan saja, mengingat mayoritas kejadian memang dilakukan oleh guru agama laki-laki. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.